Halo guys, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau review produk dari Clean Face, yakni Clean Face Niacinamide Serum Sunscreen SPF 50 PA++++. Buat kalian yang penasaran seperti apa reviewnya, tonton videonya sampai selesai ya. Produk ini itu dikemas dengan botol flip top, jadi tutupnya tuh ada di bawah. Aku cukup suka sih sama produk yang bentuknya tutup flip top seperti ini, karena secara otomatis dia produknya nanti akan turun ke bawah ya. Jadi nggak usah ngebalikin produknya kalau misalkan produknya itu tinggal sedikit. Kemudian produk ini itu memiliki list ingredients yang cukup simple ya, karena ternyata bahan aktifnya tuh nggak terlalu banyak. Di sini tuh dia ada kandungan niacinamide-nya sebagai bahan pencerah dan anti-aging. Dia memiliki 3 sunscreen agent, yang ketiganya ini adalah perpaduan ya antara chemical sunscreen sama physical sunscreen. Produk ini tuh ternyata masih ada bahan fungal acne-nya, jadi hati-hati aja buat kalian yang mungkin kulitnya tuh gampang banget kena fungal acne. Produk ini tuh udah paraben free, sulfat free, alcohol free, silicone free, dan allergen free juga. Nah, produk ini itu paling bagus ya ternyata ditujukan buat pemilik kulit yang kering, karena dia tuh ada kandungan pelembabnya yang cukup banyak. Kemudian untuk swatch dari produknya sendiri, aku lihat ini teksturnya sih lebih ke cream lotion ya. Itu agak sedikit berat, tapi untungnya sih dibaurkannya tuh mudah. Lalu butuh waktu beberapa menit sih untuk bikin produknya itu ngeset di permukaan kulit kita. Untuk hasil akhirnya, dia lebih ke glowy ya. Jadi glowing-nya tuh bukan yang basah gitu, tapi kalau di kulitnya aku yang cenderung berminyak sih, mau nggak mau harus tetap dipakein bedak tabur biar nanti hasil akhirnya lebih flawless aja. Soalnya kalau nggak pakai bedak tabur nanti tuh kelihatan kayak orang belum mandi gitu loh. Glowing-nya tuh glowy yang tipikal kayak gitu ya. Jadi walaupun ini produknya kelihatan putih banget, tapi pas dibaurkan nanti akan menyatu dengan warna kulit. Nah, di sini aku udah pernah ya cobain Clean Face Serum Sunscreen yang SPF 25 juga. Mungkin aku bandingin aja ya. Kalau aku bandingin sama yang Glow Sunscreen SPF 25 ini, dilihat dari segi ingredients-nya sih memang yang sunscreen SPF 25 list ingredients-nya dia lebih banyak. Kemudian kalau dilihat dari bahan-bahannya yang SPF 25 itu dia masih ada kandungan silikonnya ya, dan sama seperti yang SPF 50 belum fungal acne safe. Nah, BTW kalau yang silikon ini sebenarnya sih dia bukan bahan yang berbahaya kok, cuma emang bahan ini itu fungsinya bisa ngisi pori yang ada di kulit kita sehingga nanti hasil akhirnya tuh jadi kelihatan flawless gitu loh. Cuma karena silikon ini kan dia mengisi pori di kulit kita, jadi pas membersihkan wajah tuh harus ekstra, kalau bisa sih double cleansing ya, jadi biar bersihnya itu merata dan lebih maksimal. Kemudian dari segi bahan aktifnya, di sini itu ada kandungan niacinamide sama vitamin E ya sebagai anti-aging. Kemudian ada bisabolol, ini fungsinya itu untuk bantu penyembuhan kulit atau promote wound healing. Kemudian ada efek brighten-nya juga karena kandungan bisabolol sama niacinamide-nya juga. Nah, kalau di websitenya Chan Beauty ini mungkin nggak dinotis ya kalau sebenarnya di sini tuh ada bahan vitamin C-nya dalam bentuk ascorbyl palmitate sama vitamin A yaitu dalam bentuk retinol palmitate. Kedua bahan ini itu bisa untuk mencerahkan juga, dan si retinol palmitate ini juga sebenarnya masuk ke anti-aging sih, cuma di sini tuh nggak ketulis ya. Cuma memang untuk si vitamin C-nya ini dia ada di bawah phenoxyetanol, jadi aku rasa emang kadarnya itu nggak yang terlalu tinggi. Jadi aku sih nggak begitu berharap banget sama si efek dari vitamin C-nya ya. Kemudian yang SPF 25 ini dia ada beberapa notice gitu untuk jenis kulit tertentu ya. Ini tuh paling bagus dipakai di kulit yang kering. Soalnya emang mengandung banyak bahan pelembab gitu. Kalau untuk yang kulitnya berminyak mungkin harus notice ada satu bahan yaitu soybean oil, karena dia tuh bisa berpotensi menyumbat pori. Kemudian untuk yang kulitnya sensitif mungkin perlu notice si bahan ethyl methoxsonamide ya. Seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, kalau dia tuh emang agak
men-trigger kulit yang sensitif, takutnya nanti muncul ada kayak efek alergi gitu dari si bahan ini. Tapi tenang aja, efek-efek tadi itu belum tentu muncul ya, cuma yang emang perlu kita notice aja sih. Kemudian untuk hasil akhirnya dari yang SPF 25 ini sih sebenarnya hampir mirip ya kayak yang SPF 50. Dan menurut aku kesamaan dari keduanya ini adalah hasil akhir yang glowy dan agak sedikit perih atau terutama ketika kita pakai produknya di area sekitar mata. Dan keduanya ini juga masih luntur ya kalau misalkan kena air ataupun keringat. Kalau misalkan aku disuruh milih antara dua produk ini, jujur aku agak susah ya milihnya. Soalnya keduanya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang SPF 25 nih mungkin menang di bagian bahan aktifnya karena dia tuh lebih lengkap. Gak cuma niacinamide aja, tapi ada vitamin E-nya, vitamin A, vitamin C, sama ada soybean oil juga. Nah, kalau yang SPF 50 itu kan bahan aktifnya tuh cuma niacinamide aja ya sebagai pencerah. Untuk hasil akhirnya sih sama aja, sama-sama glowy. Cuma kalau dari segi SPF-nya tentu saja yang sunscreen serum SPF 50 tuh lebih tinggi ya, lebih unggul lah karena dia SPF-nya tuh lebih tinggi. Buat kalian yang pernah cobain kedua produk ini, kira-kira kalian lebih milih yang mana? Yang SPF 25 atau yang SPF 50? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Untuk dari segi harganya, keduanya tuh masih terjangkau. Keduanya tuh harganya di kisaran 30 sampai 40 ribu gitu, jadi nggak nyampe 50 ribu sih. Jadi masih sangat-sangat terjangkau buat kalian yang anak-anak sekolah atau anak kuliah yang lagi nyari sunscreen dengan harga yang terjangkau, mungkin Clean Face sunscreen ini bisa jadi pilihan nih buat kalian. Segitu aja dulu guys untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya dan subscribe channel aku biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!